Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam dok. Selamat pagi ya, Pak. Perkenalkan saya Dr. Imam, dokter bertugas di klinik pada pagi hari ini. Baik, Bapak, sebelumnya saya izin untuk konfirmasi data diri Bapak terlebih dahulu ya. Nama Bapak siapa? Bapak Akbar Oke, dok. Bapak Akbar. Untuk usianya, Pak? Saya 25 tahun dok. 5 tahun. Kalau alamatnya, Pak? Saya di Jalan Aris dok. Oke. Baik, Pak. Jadi di sini kita akan melakukan pengambilan darah ya, Pak, untuk melakukan pemeriksaan lab nantinya. Nanti untuk pengambilannya akan dilakukan di bagian sini, Pak, di bagian tangan Bapak, di bagian dekat dari lipatan tangan Bapak. Nanti mungkin akan terasa kurang nyaman ya, Pak, atau bahkan sakit. Tapi saya akan berusaha untuk profesional dan mengurangi ketidaknyamanan Bapak. Sebelumnya, Pak, ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak ada dok. Oke, apakah Bapak bersedia untuk melakukan tindakan? Bersedia dok. Oke, Pak. Baik, sini saya akan bersiap mencuci tangan terlebih dahulu dan melangkah WHO. Setelah itu saya akan menggunakan handscoon. Oke, Pak. Jadi sini kita akan mempersiapkan alat-alat terlebih dahulu. Sini ada tempat sampah medis, kemudian ada plester dan kasa steril, kemudian ada alcohol swab, tourniquet, spuit 3 cc dan juga tabung. Ini kita keluarkan dulu untuk spuitnya. Setelah itu, baik Pak, di sini kita akan melakukan tindakan ya Pak. Pertama-tama kita pasang dulu tourniquet di bagian sedikit ke atas dari lipatan lengan pasien. Untuk pengambilan darah ini kita lakukan di lengan yang tidak terdapat infus. Apabila pasien menggunakan infus, kemudian kita periksa juga daerah untuk pengambilan darahnya apakah terdapat luka atau jaringan luka. Jika tidak, kita bisa melakukannya. Kemudian kita lakukan pemasangan tourniquet terlebih dahulu. Kita kencangkan, kemudian punten Bapak, tangannya di kepala lepas ya. Ini untuk membantu kita melihat vena agar terlihat lebih jelas. Fungsi tourniquet ini untuk membendung supaya darah tetap tertahan di vena sehingga vena lebih terlihat. Oke, untuk pengambilannya kita akan melakukan di vena median pubiti ya Pak, di sekitar sini. Baru sudah terlihat. Kita pastikan kembali apakah terdapat bekas luka atau jaringan parut di daerah vena ini. Tidak ada. Jadi kita akan melakukan pembersihan menggunakan alcohol swab. Usap searah. Baik, sini kita melepas tourniquet terlebih dahulu sambil kita mempersiapkan si spuitnya. Setelah spuitnya sudah siap, jika spuit sudah siap, kita pasangkan kembali tourniquet. Pasang kembali tourniquet untuk membantu melihat vena. Kita ambil spuitnya. Jangan lupa untuk jarumnya menghadap ke atas. Selanjutnya kita tusukkan ke daerah vena yang akan kita ambil darahnya. Ya sudah, kita tarik, sesuaikan sampai jumlah darah yang kita butuhkan sambil kita lepas tourniquetnya. Iya. Baik, apabila darah sudah sesuai jumlah dengan yang kita butuhkan, kita bisa kembali menarik spuit perlahan sambil kita tutup menggunakan kasa steril. Ternyata apabila sudah,
kita bisa masukkan darah ke dalam tabung untuk kita berikan ke bagian lab. Dan squidnya bisa kita buang ke tempat sampah medis. Dan jangan lupa kita untuk memastikan identitas pada tabung ini yang nanti akan diserahkan kepada bagian lab. Setelah itu kita periksa kembali bagian bekas pengambilan darah, apakah terdapat tanda-tanda alergi atau infeksi, apakah terdapat bengkak atau kemerahan atau muncul bekas luka dan lainnya. Jika tidak, kita bisa menutup luka pasien menggunakan kain steril dan kita plester. Baik Bapak, alhamdulillah untuk pengambilan darahnya sudah selesai ya Pak. Nanti darahnya kita berikan ke bagian laboratorium. Terima kasih Bapak. Sekian dari saya. Alhamdulillah, amin. Kemudian selanjutnya kita akan melepaskan handphone dan juga mencuci tangan dengan 6 langkah WHO. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam dok. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Dr. Imam dan bertugas di klinik pada hari ini ya Pak. Baik Bapak, jadi sini kita akan melakukan pemasangan infus ya. Jadi sebelumnya saya konfirmasi data diri Bapak terlebih dahulu. Dengan Bapak siapa? Bapak Akbar dok. Oke, Bapak Akbar, usianya berapa Pak? Saya saat ini 27 dok. Oke, untuk tempat tinggal Bapak di mana ya? Saya di Jalan Sumatera dok. Oke Pak. Jadi di sini kita akan melakukan pemasangan infus ya Pak. Untuk posisinya mungkin sekitar punggung tangan Bapak nanti di sini. Nanti saya akan masukkan jarum ya Pak untuk media melaluinya cairan infus menuju bagian vena Bapak. Mungkin nanti akan terasa kurang nyaman atau sakit ya Pak. Tapi saya akan berusaha untuk meminimalisir rasa sakit dan tidak nyaman itu. Apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak ada dok. Bapak bersedia? Bersedia dok. Oke, pertama-tama kita pilih bagian tangan mana yang akan kita pasangkan infus, bagian kanan atau kiri. Apabila di bagian kirinya ada luka atau tidak bisa dipasang infus, berarti kita di kanan. Dan begitu pun sebaliknya. Apabila dua-duanya bisa dilakukan di antaranya aja, atau kita bertanya kepada pasien mana yang lebih nyaman. Untuk Bapak, karena dua-duanya bisa ya, Bapak ingin kita pasang infus yang di kanan atau di kiri ya Pak, biar lebih enak geraknya? Yang kanan aja dok. Yang kanan aja ya Pak. Oke. Jadi kemudian punten ya Pak, saya persiapkan terlebih dahulu. Baik, sini kita akan mempersiapkan infus terlebih dahulu. Pertama-tama kita lihat infusnya yang kita butuhkan untuk pemberian pada pasien. Pastikan identitasnya juga. Kemudian kita pastikan juga expirednya. Kemudian kita pasangkan apa namanya Pak? Infus set. Lanjut aja, aku nggak jeda. Baik, selanjutnya kita pasangkan infus set ke dalam infus. Apabila sudah, kita teman kembali dan kita tekan sedikit untuk mengeluarkan udara di infus set sehingga cairan bisa masuk ke dalam infus set. Kemudian kita buka selangnya juga untuk mengeluarkan udara dari infus set sehingga nanti tidak ada udara lagi yang tersisa karena kita tidak boleh untuk memasukkan udara ke dalam vena pasien. Baik, selanjutnya saya akan menceritakan tentang WHO. Saya akan menggunakan handscoot. Selanjutnya kita persiapkan juga kateter IV-nya. Baik, apabila sudah, lanjut kita akan melakukan penusukan pada vena pasien. Pertama-tama kita pasang tourniquet terlebih dahulu.
di bagian atas dari tempat penusukannya sekitar 4-5 cm. Punten ya Bapak, karena kita akan mengambilnya di daerah punggung tangan, jadi kita pasangnya dekat pergelangan tangan. Kita kencangkan untuk membantu melihat vena pasien. Punten Bapak, tangannya boleh di kepala pas. Apabila sudah terlihat, kita raba. Vena itu cenderung lebih menonjol dan lebih kenyal. Oke, selanjutnya bentar ya Pak, kita lepas terlebih dahulu turniketnya kalau tidak boleh lebih dari 1 menit. Kita bersihkan dengan pasien menggunakan alcohol swab dan sekaligus swab searah. Dan kita pasangkan kembali turniketnya. Setelah itu tusukkan jarum dan posisikan jarum menghadap ke atas dan yang bagian tajamnya di bawah. Punten ya Pak. Kita tarik sedikit jarumnya. Apabila sudah terdapat darah, bisa kita masukkan semuanya dan kita tarik jarumnya. Oke. Setelah itu kita bisa sambungkan infus segera. Dan kita buka aliran infus. Oke. Apabila sudah, kemudian kita lakukan fiksasi. Dan ya Pak. Lupa untuk melepas tourniquetnya dan kita fiksasi kembali supaya selangnya tidak terlalu bergerak kemana-mana. Baik Bapak, alhamdulillah untuk pemasangan infusnya sudah selesai ya Pak. Ini semoga Bapak cepat sehat. Kemudian saya akan menceritakan dalam langkah WHO, melepaskan diskon dan membuangnya ke tempat sampah medis. Bapak, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.